Polda Kalimantan Selatan melalui Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel berhasil mengungkap kasus peredaran pupuk ilegal di wilayah Kota Banjarbaru. Dalam rangka mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia bidang ketahanan pangan, Polres Blora menanam jagung di lahan kosong milik perhutani. Polres Dairi melakukan pengecekan proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Dan di hari ini, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Dade Salampesi. Inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama untuk pagi ini, pemirsa. Polda Kaltara menggelar konferensi pers sebagai wujud Astacita ke-7 Presiden RI terkait pemberantasan narkotika yang dilaksanakan di ruang Rupatama Kayan Mapolda Kalimantan Utara pada Rabu 6 November 2024. Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil menangkap 90 tersangka berikut barang bukti sabu sebanyak 150 kg. Perang terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan harga mati dan tidak dapat dikompromi oleh negara manapun di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Perdagangan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang kompleks karena melibatkan berbagai dimensi seperti kesehatan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Pemberantasan narkoba merupakan Astacita ke-7 Presiden RI Prabowo Subianto yang turut ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pemberantasan narkoba harus dilakukan tanpa henti, dimulai dari sisi suplai maupun sisi demand, sehingga pemberantasan narkoba dapat dilakukan secara komprehensif. Menindaklanjuti arahan dari Presiden RI dan Kapolri, Polda Kalimantan Utara bersama-sama dengan instansi terkait dalam kurun waktu 3 bulan yakni Agustus hingga Oktober 2024 telah melaksanakan joint operation pengungkapan 68 perkara, diantaranya merupakan 1 jaringan narkoba internasional. Operasi ini merupakan bentuk konkret dari penanganan kasus narkotika yang serius. Jaringan narkotika ini diketahui sebagai jaringan HS yang telah mengembangkan bisnis haramnya, merambah di 5 provinsi, meliputi wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Melalui operasi gabungan, Polda Kaltara berhasil menangkap 90 orang tersangka dan mengamankan total barang bukti sebanyak 150 kg sabu. Upaya ini tidak hanya memainkan peran penting dalam penanggulangan narkotika di Kalimantan Utara, tetapi juga mencegah peredaran narkoba lintas provinsi. Penyelamatan jutaan jiwa dari bahaya narkotika ini merupakan bukti nyata komitmen Polda Kalimantan Utara dalam memerangi narkoba dan menjaga generasi bangsa. Selain itu merupakan bagian dari perlindungan Polri kepada masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba, khususnya generasi muda, dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dari Humas Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Dari Kalimantan Utara kita ke Kalimantan Selatan. Polda Kalsel melalui Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel berhasil mengungkap kasus peredaran pupuk ilegal di wilayah Kota Banjarbaru. Pengungkapan ini dilakukan di sebuah gudang yang berlokasi di Jalan Tambak Tarap, Kelurahan Syamsuddin Nur, Kecamatan Landasan Ulin.
Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan melalui Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap kasus peredaran pupuk ilegal di wilayah Kota Banjarbaru. Pengungkapan ini dilakukan di sebuah gudang yang berlokasi di Jalan Tambak Tarap, Kelurahan Samsudir-Nur, Kecamatan Landasan Ulin. Dalam operasi ini, petugas berhasil mengamankan pupuk tidak memiliki izin edar resmi, pupuk fosfat organik natural merek Gajah Hitam Sakti produksi PT Satria Gunung Sakti tersebut disinyalir tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah dan berpotensi merugikan petani serta konsumen di daerah tersebut. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto menyampaikan bahwa pihaknya telah mengungkap kasus pupuk ilegal tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan jumlah sebanyak 600 ton di sebuah gudang yang beralamat di Jalan Tambak Tarap, Kelurahan Samsudir-Nur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Polda Kalimantan Selatan juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan dan diketahui bahwa pupuk tersebut memang tidak terdaftar. Untuk kandungan yang ada pada pupuk ilegal ini, Polda Kalimantan Selatan bersama Dinas Pertanian akan melanjutkan pengecekan lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan awal, dari bungkusan tersebut memang tidak terdaftar dan berdasarkan dari keterangan pemilik gudang berinisial NH, selama 2 bulan sudah ada 30 kontainer yang telah masuk ke lokasi penyimpanan serta pendistribusian ke sejumlah wilayah. Kalau menurut informasi awal ini baru 2 bulan, ini kurang lebih ada masuk kira-kira 30 kontainer dan hanya baru berapa truk informasinya dari pemilik lokasi ini itu ke daerah Tanah Laut maupun ke Kalimantan Tengah. Kandungannya perlu kita dalamin lagi, nanti dari Dinas Pertanian akan mengecek. Kalau berdasarkan dari yang tertulis di dalam bungkusannya itu kita cek itu tidak terdaftar. Walaupun itu sudah tertulis sudah terdaftar, tapi kita cek ternyata itu belum terdaftar. Nanti kita akan dalamin lagi apakah itu kandungannya apa. Nanti kita minta dari Dinas Pertanian yang akan menindaklanjuti. Selain itu, dari pengakuan NH diketahui pupuk ilegal tersebut dibeli dengan harga Rp200.000, kemudian dijual dengan harga Rp250.000 per karung. Pengungkapan ini merupakan bukti tindak lanjut Polda Kalimantan Selatan mendukung program Astacita Presiden RI yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menindaklanjuti barang ekspor-impor barang lokal yang tidak sesuai dengan aturan. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka mendukung 17 program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Gibran, khususnya nomor 11 terkait kelestarian lingkungan hidup, Unit Tipiter Satreskrim Polresta Bandung berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin di kawasan Gunung Sungapan, Jalan Raya Soreang Ciwidey, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Pengungkapan ini berhasil diungkap berdasarkan hasil penyelidikan di mana aktivitas penambangan ilegal ini telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, terhitung sejak Agustus 2024. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, dalam pengungkapan ini pihaknya mengamankan satu pelaku berinisial EMK 52 tahun yang berperan sebagai pengelola. Dalam kurun waktu tersebut, para pelaku diketahui menjual hasil tambang berupa tanah berbatu ke beberapa tempat, termasuk perumahan dan real estate di wilayah Bandung. Dari aktivitas ini, pencatatan penjualan material tambang dijual dengan harga Rp300.000 per tronton dan Rp100.000 per dump truck. Selain keuntungan finansial, dikhawatirkan ada resiko besar yang dihadapi masyarakat akibat kegiatan tambang ilegal di area tersebut karena berpotensi menyebabkan bencana longsor di perbukitan sekitar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar. Pelaku tindak pidana penambangan ilegal.
Satreskrim Polres Sumeneb berhasil menangkap Amar, 54 tahun, pelaku pencurian warga Dusun Polai, Kabupaten Sumeneb yang masuk daftar pencarian orang sejak 5 Oktober 2020. Amar ditangkap di Desa Moncek Timur, Kecamatan Lenten oleh anggota Resmob Satreskrim Polres Sumeneb. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang mengetahui keberadaan Amar yang merupakan DPO terkait kasus pencurian dengan pemberatan. Pelaku diketahui mencuri sejumlah barang, diantaranya uang, ponsel, tas, hingga perhiasan emas di beberapa TKP di wilayah hukum Polres Sumeneb sebanyak 3 kali. Barang bukti yang dilimpahkan ke JPU diantaranya 1 buah tas warna putih tulang, 1 buah tas warna merah, 1 buah tas warna hitam, 1 buah kotak perhiasan warna coklat, 1 buah kotak perhiasan warna merah, 2 buah dus ponsel, 1 dan 1 unit ponsel. Akibat perbuatannya pelaku Amar dijerat pasal 363 KUHP. Pemirsa, Polres Blora menggandeng perhutani dan dinas terkait untuk menanam lahan kosong milik perhutani untuk menjadi kebun jagung. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.